Coba kalian perhatikan dulu ini. Masih ingat nggak kalian dengan manusia yang satu ini? Sebentar dulu. Manusianya ini. Tapi memang iya. Ku cari di Google tadi. Googling aku ya kan. Manusia juga ini. Ku searching di Google biar tahu kalian. Sampai ku searching di Google. Rupanya yang jenis ini termasuk golongan manusia. Salahku di mana? Punya kepala, punya hidung, punya tangan, punya muka, punya kaki. Kalau otak ya aku nggak pernah lihat lah. Ya iya kan gitu. Punya paru-paru aku nggak pernah lihat. Punya jantung aku juga nggak pernah lihat. Ya kan, apalagi punya otak, ya nggak tahu juga aku. Ya kan. Tapi sudah dipastikan ya, beliau ini adalah golongan manusia. Apapun latar belakangnya dan apapun jenis tingkah lakunya, yang penting manusia. Aduh. Tahu nggak kalian ya, semenjak dia dilaporkan ke kepolisian oleh Bapak Joko Widodo, makin banyak videonya, makin rajin dia ngonten. Apa yang maksud kawan ini? Pikirku begitu kan. Orang biasanya kalau dilaporkan kan biasanya kan nggak mau kemana-mana, atau misalnya dia itu diskusi dengan kuasa hukum, atau dia itu diskusi internal dengan teman-temannya kan begitu. Ini makin banyak bikin video. Kembali ke pertanyaan tadi, punya otak enggak ya? Aku nanya di sini. Ya kalau adalah itu. Kalau memang nggak ada, macam mana mau dibilang? Kan begitu. Ya kan? Itu karena aku nggak pernah lihat otaknya gitu loh. Sama kayak dia pun juga berhak nanya sama aku. Ya kan, Opung Parbela, kau punya otak nggak? Punya, aku bilang begitu kan. Mana ada otakmu nggak kulihat? Katanya, terserah dia. Kan begitu ya. Jadi ini mulai nantang-nantang. Joko Widodo berani-berani mangkir. Kemarin di PGD Negeri Surakarta mangkir dia. Nggak datang dia, malah datang bikin laporan ke Jakarta. Ya kalau nggak dilaporkan muncul kau itu makin panjang nanti. Bukan mangkir dia, brother. Dia itu diwakili oleh tim kuasa hukumnya, ngerti kau? Mangkir-mangkir, sedangkan kau aja kemarin kau bilang mau datang ke rumah Bapak Jokowi tanggal 16 April, sampai sekarang pun juga buku tamunya itu nggak ada yang atas nama Rismon. Banyak kali ceritamu kawan. Pagoda kucir hitam, kalapa, lapet. Kita lihat dulu videonya ini. Jokowi. Kenapa nggak menyerah aja kok ya? Itu kira gampang nanti memenangkan ini di persidangan. Ya. Bakal saya kuliti. JPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri. Saya kuliti. Ya. Kita modal logika ini. Ya, bukan main-main. Anda boleh modal apa? Modal jaringan Anda di kepolisian, di Setio Sigit Prabowo, ya, Kapolri yang Anda angkat. Sampai sekarang Prabowo nggak berani ganti dia. Bingung kita. Prabowo Subianto ini nanti demi rakyat. Saya isu nanti demi rakyat. Apalagi mengganti Setio yang berani. Belum jaksa agung, menteri-menteri ini. Iya bak. Tidak ganti selesai. Ganti pemerintahan, ganti semua menteri. Jaksa agung, Kapolri, supaya ada new chapter. Ada harapan baru bagi rakyat. Ini masih nongol aja muka-mukanya menteri-menteri Kapolri, jaksa agung yang diangkat oleh Jokowi. Siapa yang Jokowi ini? Berarti kalau nggak ada intervensi Jokowi nggak menang ya, Prabowo Subianto ini takut kali sama Jokowi. Kacau. Ini presiden yang paling tertawakan dunia ini. Apa katanya? Ini presiden yang paling ditertawakan dunia. Sekarang biar tahu kau, ya kau itu manusia yang paling ditertawakan dunia. Ditertawakan dunia, muncungmu itu ditertawakan dunia. Udahlah, menyerah aja lah Jokowi. Jadi ini bahasa premannya, kata-kata begini. Udahlah Bapak Jokowi, cabut aja laporannya.
Jangankan kau, sedangkan sekelas Abraham Samad yang mantan ketua KPK juga gemetaran. Gemetaran. Yakin aku kau itu gemetaran. Cuman udah terlanjur basah. Ya udah bikin aja video setiap hari kan begitu. Mana tahu ada yang bersimpati. Ya kan? Kukuliti kalian semua kukuliti. Ikut JP kukuliti. Kepolisian kukuliti. Semua kukuliti. Sebelum orang itu kau kuliti, kau udah duluan dimutilasi. Sok-sok mau mengkuliti orang kau. Siapa kali kau rupanya? Jaksa mau kau kuliti. Apa pangkatmu? Apa pangkatmu? Kalah apa? Terus apa? Kepolisian kau kuliti. Apa dah itu? Masa juga kepolisian? Apa modelnya Jokowi? Model jaringan di kepolisian. Listio Sigit Prabowo. Kenapa iri kau kalau Listio Sigit Prabowo itu jadi Kapolri? Makanya kau kemarin itu masuk Akpol, jangan masuk UGM. Kalau kepengen kau jadi Kapolri, masuk kemarin itu ke Akpol bukan UGM. Salah jurusan kawan ini, Bang. Aduh, makanya ku bilang kawan ini dasarnya sakit hati. Kemarin sakit hati sama Tito Karnavian, sakit hati lagi dia sama si siapa namanya Krisnamurti, sakit hati lagi sekarang sama Listio Sigit. Karena apa? Karena keterangan ahlinya tidak dipakai di persidangan. Sekarang kan persidangan melihat mana keterangan yang memang betul-betul mendekati ya yang bisa dipakai gitu loh ya, mendekati benar kan begitu. Nah, keteranganmu itu kan mungkin dianggap tidak mendekati kebenaran kan begitu. Sakit hatinya kau sekarang. Sama kayak contohnya 2 tahun yang lalu kau minum baru sekarang mabuk. Kalau waktu itu kau contohnya ya kan ngamuk-ngamuk wajar. Ini sekarang kau ngamuk-ngamuk, kau sangkut pautkan sama ijazahnya Bapak Jokowi. Ditantang kau kemarin itu debat sama juniormu, nggak berani kau. Gitu aja terus di media sosial. Nggak capek kau ngomong kayak gitu? Aku udah lama aku tinggal di kampung, tapi nggak pala kayak kau ngomongnya. Apalagi kau ngaku di UGM, kau nampak kali kau nggak pernah keluar kelas. Nggak pernah juga kau keluar kos-kosan. Ya kalau misalnya sudah lama itu di daerah Jawa Tengah, apalagi Jogja, ya minimal iso basa Jawa ngono loh. Ya kalau misalnya ndak bisa bahasa Jawa, ya paling tidak logat-logatnya itu, logat kasarnya itu sudah mulai berkurang. Jarene wong Jogja, jarene lulusan UGM. Wah, ketahuan gak pernah bergaul, gak pernah nongkrong, belajar terus, di kamar terus. Pantes. Nah, kalau misalnya sedangkan kalau di kampung ya, misalnya di daerah Tarutung, daerah Baligi, daerah Porsea, di daerah Dolok Sanggul, kalau misalnya mereka itu kuliah di daerah Medan ya, itu paling tidak itu logatnya itu sudah mulai agak halus sedikit, ngikutin logat-logat Medan. Ini sampean ini kuliahnya ke Jogja loh. Jauh. Ada. Mustahil loh kalau sampean itu sebetulnya tidak bisa bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang kasar-kasar, bahasa Jawa yang sehari-hari ngono loh. Nek aku tidak pernah tinggal di Jogja, aku iso bahasa Jawa. Nggak ada masalah sebetulnya. Sedangkan orang opung-opung di kampungku nggak ada kayak kau ngomongnya. Ini kau kritisi lagi, mau kau kuliti lagi jaksa.
Kau kuliti lagi kepolisian. Kau bilang Bapak Jokowi menggunakan jaringan. Beliau itu bukan presiden lagi. Panik bilang, ini ndak aja. Coba apa dibilangnya? Ya, coba lihat dulu Bapak Prabowo itu. Nggak bisa mengganti Listo Sigit karena takut dia sama Jokowi. Oh, berarti Prabowo itu menang karena ada bantuan dari Jokowi, ada intervensi dari Jokowi. Apalah kayak gitu. Sekarang begini, ku bilang sama kau, Bapak Prabowo memang betul tidak bisa menang tanpa ada campur tangan Bapak Joko Widodo. Campur tangan dalam hal apa? Campur tangan di dalam mendukung, mensupport, setelah itu mengendorse, setelah itu memberikan nasihat-nasihat, setelah itu menunjukkan orang-orang yang tepat ya untuk bisa melanjutkan pemerintahan dari Bapak Joko Widodo kepada Bapak Prabowo. Tapi apa nggak kurang hebat itu coba ya? Bapak Prabowo hanya dengan bantuan satu orang, ya, Bapak Jokowi sendiri, itu bisa menang loh menjadi presiden. Kayak mana Anies Baswedan, dukungannya dari 1000 malaikat. Kau kan sekarang udah tergabung di kelompok mereka kan? Jadi bagaimana itu? Bagaimana? Malaikat loh, bukan cuma 1000. Tetapi juga nggak bisa ngerubah keadaan. Karena yang milih manusia bukan malaikat. Lapet kau, lapet. Aku jijik kali kalau ngeliat kayak gini. Udahlah, jangan kau bilang-bilang menyerah saja Jokowi, menyerah. Ngapain kau suruh orang menyerah? Kau sendiri menyerah, kenapa rupanya? Ya, jadi ini tanda-tanda orang panik. Tanda-tanda orang panik yang gengsi bilang menyerah. Ya kan begitu kan? Pokoknya semua disangkut pautkan. Jadi orang-orang yang masih berpikiran bahwa ijazah yang dipegang Jokowi itu asli, ya, coba lah kalian ya. Nggak ada orang yang pegang ijazah asli itu malu-malu begini, takut. Ya, kebohongan itu hanya bisa hidup di dalam kegelapan. Kebenaran siap diuji dalam terang. Kalau ijazah Joko Widodo itu benar asli, maka bisa diuji oleh publik seterang-terangnya. Dia pegang itu ijazahnya. Ya, bahkan kemarin di Surakarta mediasi, kan itu ada diangkat hakimnya ya, hakim mediasi, mediator, profesor hukum pidana UNS. Kenapa nggak datang? Katanya dulu kalau di depan hakim diminta untuk ditunjukkan, saya akan tunjukkan. Kemarin itu tunjukkanlah ke hakim mediator itu, hakim mediasi. Kok malah Anda ke Jakarta? Apa untuk memarkirkan ijazah Anda di kepolisian biar jadi barang bukti gitu, biar nggak bisa dibawa ke pengadilan UNS gitu, maksud Anda kan strateginya menghindar terus. Katanya ini mau ditunjukkan di depan hakim. Uji karbon aja itu, uji usia kertas, uji tinta sudah habis itu, dan UGM akan terseret. Makanya saya bilang, Ova Emilia, ya, sayang sekali kerja keras seluruh profesor dulu yang saya kenal, keringatnya itu mengantarkan UGM menjadi baik namanya. Anda hancur-hancurkan ya. Anda hancurkan sehancur-hancurnya. Sampai rela memanipulasi dokumen. Satu dosen tanda tangannya berbeda. Pemalsuan dokumen. Nanti tunggu laporan kepada UGM. Ya. Apa katanya tadi? Kenapa Joko Widodo nggak hadir? Nggak menunjukkannya di sidang di PN Surakarta? Kenapa dia memarkirkan ijazahnya itu di kepolisian? Sekarang begini, itu kan pengadilan negeri, kan begitu. Kalau bisa contohnya ke pengadilan tinggi, kenapa enggak? Biar habis kalian semua. Dan kalau berbicara tentang pengadilan negeri kemarin, udah aku bilang, ya kan sudah ada tim kuasa hukum. Kenapa ada tim kuasa hukum? Ya, itu artinya ya kuasa hukum itu sudah dengan sah bisa mewakili kehadiran dari seorang yang digugat. Kan begitu. Jadi seseorang yang dikuasai hukumnya itu, ya kuasa hukum itu sama saja kehadirannya itu dengan orang yang bersangkutan ya, atau orang yang diwakilkan kuasa hukumnya gitu.
Ya. Jokowi selalu mangkir, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Inilah pemimpin yang dulunya pernah memimpin Indonesia seberapa 10 tahun, kacau balau, hutang di menumpuk segala macam. Ya, sudah ditunggu di PN Surakarta malah mangkir. Kemarin ke Patikan, ini lagi mangkir ke Polda. Parahnya orang ini, bah. Ya, mantan presiden tidak tunduk taat pada hukum. Ya, harusnya kan kalau dia benar mantan presiden yang benar, ijazah UGM-nya asli, ya harusnya ya datang gitu loh. Apa takutnya rupanya? Ya kalau ijazahnya palsu ya wajar ya. Harusnya pengacaranya itu ya, apalagi Batak-Batak itu ya, abonaron dobona. Kalau kalian tidak memegang kebenaran, tunggu waktunya kalian hancur. Hancur. Sudah banyak itu dibuktikan oleh banyak orang ya, sepanjang peradaban manusia ini. Peradaban di dunia ini menunjukkan bahwa bagi yang menipu, berbohong, pasti hancur. Ya. Oke pemirsa, apa kabar kalian ya? Apakah kasus ijazah palsu Joko Widodo ini akan redup menurut kalian? Dengan lelahnya netizen, dengan lelahnya para pejuang yang mau memperjuangkan ini, kita bersama, maksud saya ya, kita bersama pejuang masing-masing, pejuang kita, ya, orang-orang yang nggak mau berhenti menyuarakan ini, kita adalah pejuang, apapun kapasitas kita, ya, baik yang menonton, berkomentar, membuat konten, ya. Terus ada bocoran, bukan bocoran ya, temuan dilakukan sentimen analisis oleh Don Emprit ya, katanya di X itu atau di Twitter itu 70% sentimen negatif. Bukan terhadap saya, tetapi terhadap Joko Widodo. Itulah, bayangkan. Sentimen negatif di X, ya, 70% terhadap Joko Widodo. Ya, semakin lama Joko Widodo ini menghindar, menunjukkan ijazahnya ke publik, maka sentimen negatif ini akan bertambah terus 80, 90, sampai sisanya ya cuma buzzer penjilatnya aja yang akan bertahan untuk memujanya ya. Apapun kajian ilmiah ya tetap aja mereka bantah. Yang penting Jokowi pasti lulus, nggak mungkin. Sudah di KPUD, KPU segala macam, nggak mungkin ya. Baris Krim Polri aja laboratorium komputer forensiknya menipu. Menipu. Sudah saya bilang berkali-kali, lihatlah saya, ditangkap nggak? Karena saya benar. Gitu. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Hariman-Rianto. Menipu. Ya. Dikabur-kaburkan itu video CCTV. Itulah sifatnya, wataknya Baris Krim. Ya. Makanya Pak Prabowo Subianto ganti Listio Sigit Prabowo ini. Tangkap itu si Tito Karnavian, Krisnamurti itu, Muhammad Nur Al-Azhar. Baru hukum itu tidak tebang pilih. Ya, memanipulasi barang bukti digital kok bisa dia makan dari rakyat sampai sekarang itu. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, kalian search lah nama-nama itu. Ya, Muhammad Nur Al-Azhar kombes sekarang dia. Itulah. Di sidang PK Jessica Wongso masih saja berbohong, manusia laknat itu ya. Apa katanya tadi? Manusia laknat. Di bangsa ini sudah sering terjadi maling teriak maling, dinasti teriak dinasti. Nah sekarang yang laknat teriak laknat. Kalau kalian perhatikan semua video-videonya si Rismon ini, ya, dia itu selalu menunjukkan sebetulnya muaranya itu kebenciannya kepada Polri. Ya, dibilangnya tadi, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Kau yang kayak gitu.
Kau sakit hati sama kepolisian, iya kan? Kau arahkan tembakanmu itu sama Jokowi. Lapet. Kalah apa? Kesal kali aku kau bikin. Udahlah, sekarang yang kami minta kemarin itu kedatangan kalian di rumah Bapak Joko Widodo tanggal 16 April 2025. Kemana kalian? Ya kalau di media sosial suka-suka orang aja nih keluar-keluar kan. Joko Widodo mangkir. Kemarin ke Vatikan. Nggak taunya pulang dari Vatikan pergi lagi ke Polda. Blok. Apa rupanya blok? Blok itu bisa blok M, blok mangga, blok durian. Begini ya blok ya. Bapak Joko Widodo itu ya walaupun sudah purna tapi beliau itu masih punya kegiatan-kegiatan ya yang ada kaitannya dengan kenegaraan. Contohnya beliau ke Vatikan bukan gara-gara mangkir. Tapi karena beliau mendapat tugas dari Bapak Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakaman dari Paus Fransiskus. Kau nonton TV nggak kemarin? Kami nonton TV, bro. Kami lihat bagaimana Bapak Joko Widodo di sana bersama dengan 3 orang yang diutus kemarin. Kan begitu. Ada 4 orang yang diutus Bapak Prabowo, Bapak Jokowi, Bapak Ignatius Jonan. Setelah itu Bapak Wakil Menteri Perdagangan ya kalau nggak salah. Setelah itu ada satu lagi itu siapa ya? Lupa aku. Penting ada 4 orang. Begitu ya, jadi bukan mangkir, kecil kali mangkir masalah persidangan. Sedangkan ke rumahnya Bunda Iyet aja yang membesarkan nama Sleng disempatkan, apalagi ke persidangan. Ya kan begitu kan? Tapi kalau urusan ke Polda Metro Jaya memang harus itu. Dan kami salah satu ya YouTuber Nusantara salah satu yang mendesak Bapak Joko Widodo ya untuk melaporkan ini dan mengambil jalur hukum dan melaporkan kalian ke kepolisian. Udah jelas. Jadinya tadinya Bapak Joko Widodo semangat untuk melaporkan kalian, begitu kami desak YouTuber Nusantara makin semangat dia. Baru apa kau bilang lagi? Ada penelitian. Ini ada penelitian ini. Bahwa itu media X itu ada sentimen negatif. Bukan terhadap saya, terhadap Jokowi. Mau media X, mau media Y, mau media Z, enggak itu patokannya. Ya, approval rating dari Bapak Joko Widodo sampai sekarang yang masih cinta beliau itu 90%. Hampir 90%. Jadi kalian itu kan cuma segelintirnya kalian. Kalian itu cuma seonggok. Seonggok, tahu kau seonggok? Seonggok tanah kuburan. Apalagi seonggok kotoran. Kalau seonggok itu kan bahasanya kan gitu kan. Seonggok tanah kuburan, seonggok kotoran. Apalagi? Seonggok sampah. Jadi kalian itu seonggok kalau ku bilang. Karena apa? Gara-gara kalian rusak pemikiran manusia-manusia yang tadinya waras. Jadi nggak waras kalian bikin. Yang tadinya nggak terlalu benci sama Bapak Jokowi, kalian bikin jadi benci gara-gara masalah-masalah seperti ini. Kalian itu tukang hasut, kalian tukang rusuh, kalian tukang fitnah, selesai. Jadi nggak salah kalau misalnya kami katakan kalian itu sampah, kalian itu cuma seonggok, tapi bau. Bau. Seonggok tapi bau. Gitu loh. Ya, apalagi kau bilang tadi apa? Lihatlah itu pengacara yang Batak-Batak itu. Kok rasis kau? Kok bawa Batak kau? Salahnya orang Batak apa? Kau orang mana? Orang mana kau? Kau bawa pengacara Batak.
Enggak usah nyampe-nyampe ke suku lah, bro. Rasis dia, bah. Orang apa dia ini? Saya tahu kok orang Batak ndak ada kayak gini. Orang Batak itu memang tegas, ya. Tapi tegas, ya. Tapi hatinya itu lembut. Itu orang Batak. Orang Batak itu keras di luar, tapi lunak di dalam. Orang Batak itu kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau orang Batak itu sebelum berbicara dia berpikir dulu. Sebelum bertindak dia berpikir dulu. Kalau nggak mikir nggak orang Batak namanya. Ini orang apa? Hah? Orang apa dia ini? Coba bantu kalian dulu. Ya tolong kalian searching dulu di Google. Ini orang apa? Orang Batak itu orang bermartabat. Jangan udah 2 kali kau bawa Batak ya. Kemarin kau tantang Hercules untuk menjumpai kau di tanah Batak. Di mana rupanya tanah Batak kampungmu? Kau bawa kampungnya orang Batak. Siapa kau? Aku juga nggak yakin kau orang Batak. Nggak tahu aku dari mana Batakmu itu. Orang Batak tuh bermartabat. Orang Batak itu punya harga diri. Orang Batak tidak akan pernah melacurkan dirinya ya demi kepentingan yang nggak jelas. Begitu juga Jawa, begitu juga Minang, begitu juga Melayu, begitu juga Papua, begitu juga Sunda, begitu juga Makassar, begitu juga Bugis dan lain sebagainya. Kita semua bangsa Indonesia adalah bangsa yang punya harga diri. Sifat kita tidak pernah mau mengadu domba. Kalau ini kan sifatnya ini mengadu domba terus gitu loh. Lihatlah, semakin dilaporkan banyak kali keluar video-video adu domba. Ya, dibilang katanya sentimen negatif. Dari mana sentimen negatif? Telur bebek. Asal aja kau ngomong kau. Ya. Jadi itu dia. Jadi nggak usah terlalu banyak kali ceritamu A, B, C, Z segala macam. Itu aja terus, ya kan? Tito Karnavian terus kau singgung-singgung. Setelah itu apa lagi? Sekarang gini, ku bilang sama kau. Kemarin waktu zamannya si Jessica, ya, waktu persidangan Jessica, kau itu kan satu tim dengan Otto Hasibuan. Kenapa kau nggak keluar kau serang dulu Otto Hasibuan? Serang dong. Segan Lapung. Dia kan ngasih aku kerjaan kemarin. Walaupun keterangan ahlinya nggak diterima. Sekarang kayak gitu kau. Coba. Aku nggak pernah dengar kau serang Otto Hasibuan. Serang dulu. Oh nggak bisa Lapung. Dia itu kan sekarang kan wakil menterinya Bapak Prabowo. Aduh, makanya agak mikir-mikir dia menyerang pengacaranya Bapak Joko Widodo. Ya, pengacaranya anaknya Otto. Aduh, kok bawa Marga kau, Pung? Sekarang siapa duluan bawa Marga? Dia juga pengacara Batak, katanya yang Batak-Batak ini katanya. Ya walaupun bukan pengacara, aku sih tersinggung juga aku. Aku Batak soalnya. Tampilanku aja kayak gini. Tapi jujur aja lah kemarin ya. Tadi yang sebetulnya mau ku pakai kacamata yang ini. Mau ku pakai kacamata itu. Cuman banyak kali yang ngetawai aku. Pung lucu kali kacamatamu katanya. Kembalilah aku ke mode awal. Aduh Rismon. Aku jujur aja bukannya bilang apa. Tadinya nggak mau membawakan materi ini, ya kan? Aku mau membawakan materi tentang seseorang yang identik dengan panci gitu loh. Masih ingat kalian kan tahun 2000-an kan ada panci manusia milenium kan? Jadi aku mau membawakan itu, tapi nanti aja lah itu ya. Mungkin untuk besok pagi aja lah itu biar seru, biar ada kawan ngopi kalian kan gitu.
Kalian kan begitu. Kalian pengennya Opung Parbelak selalu di samping kalian. Bercerita tentang tingkah laku daripada orang-orang yang agak lain ini. Aduh, panik kawan ini, panik. Tahe. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu. Ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda. Tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution. Apa dibilangnya tadi? Jangankan ancaman penjara, bertaruh nyawa pun saya mau. Sekarang ya kau bilang begitu, berani kau. Coba tahun 92 kau ngomong kayak gitu, habis kau. Baru ngomong begini aja, jangankan ancaman penjara, sedangkan bertaruh nyawa pun, begitu, dor. Sebentar lagi bunyilah. Untung aja sekarang 2025, bukan tahun 1992, betul? Ya kan? Atau tahun 80-an lah, lebih spesifik tahun 80-an lah ya. Iya, tahun 80-an masih ingat aku. Maksudmu apa, Bung? Petrus. Apa itu Petrus, Bung? Nama orang itu. Itu makanya, ya bukannya jujur ku bilang sama kau, Rismon, ya ku nasihati kau. Ancaman terbesar itu bukan dari Bapak Joko Widodo, tapi ancaman terbesar itu datang dari seluruh rakyat Indonesia. Gitu, ya. Karena apa? Kita lihat nanti, ya kan. Selama ini kan mereka kan bikin podcast, mereka bikin podcast rame-rame. Udah ku bilang, ya kan. Mereka mereka bikin mereka bikin statement ya kepada kita, ya, kepada masyarakat. Mereka katakan apa? Bagus kalau Joko Widodo lapor ke polisi. Karena apa? Itu artinya Joko Widodo sudah masuk dalam jebakan kita. Gobloknya yang goblok siapa ini sekarang? Kan begitu, ya. Ada orang bikin jebakan. Ikan masuk, sap. Datang dari sana orang yang lain, bukan yang punya jebakan ini. Sap. Ya kan, dilihat jebakan. Ternyata masuk ke dalam jebakan kita. Orang bodoh nggak itu? Kapan kau bikin jebakan? Kapan kalian bikin jebakan? Yang ada kalian yang masuk jebakan. Kan begitu, ya kan? Tadinya jebakannya itu untuk ikan toman, kan begitu. Contoh nih, ya. Ada seseorang dibikinlah jebakan di rawa-rawa. Ya kan? Ini jebakan untuk ikan toman, karena ikan toman itu ikan predator yang paling sering dicari kalau misalnya dalam dunia pemancingan, kan begitu. Dimasukkanlah jaring itu untuk ikan toman, kan begitu. Yang masuk kura-kura. Satu lagi yang masuk tikus air. Yang masuk lagi itu bibitnya ikan gabus. Kan begitu. Ya, binatang-binatang yang gak enak dimakan lah. Termasuk juga masuk di situ kodok. Masuk lagi ke dalam jebakan itu anak biawak. Datanglah tukang pancing ini, kan begitu, kan dilihat. Kok satu pun gak ada yang bisa dimakan ini. Mau dijual pun juga nggak bisa. Yang mau dijebak ikan tomat, yang masuk kura-kura. Cemananya ini. Tapi nggak apa-apa lah. Biar aja dibuang rame-rame orang ini, kan begitu.
Karena nggak bisa dimakan. Ya, jadi seperti itulah ya. Jadi kalau dibilang katanya masuk jebakan salah besar, mereka yang masuk sendiri. Ini kan masalah yang bikin siapa? Kutanya dulu sama kalian, yang bikin siapa? Yang bikin kan mereka sendiri kan sebetulnya. Kalau mereka nggak ciptakan masalah ini, mereka nggak akan masuk dalam jebakannya Bapak Jokowi. Ini mereka bikin masalah ya, masuklah barang itu kan begitu. Udah masuk barang itu terjepit. Udah terjepit barang itu menjerit. Setelah menjerit minta tolong sama presiden. Kalah apa? Lapek pulut. Aduh ya. Jadi kalau itulah dulu yang kutangkapi dari manusia-manusia ini ya. Ya itu dulu dari Opung Parbelak. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelak kasih fakta, Agrifan Nani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wantobe kreatif penuh ide cerdas, karena update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.